Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sini ilman warzuqni fahman wa amalan taqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Oke. Kita lihat lagi nih yang ini. Insyaallah. Kan ya kalau ada suara orang jualan lewat depan rumah banyak. Udah kelihatan screen-nya, I'm sharing you the screen. Oh, ini kayaknya yang kemarin deh. Oh, agreement disagreement juga kemarin udah dipakai, emang kalau di sekolah umum udah untuk PTS kemarin ya. Berarti kita ganti dong. Kita ganti ke yang 12 ya. Oke. Screen sudah kelihatan belum ya? Cek-cek. Sudah, akhwat? Sudah, Us. Oke. Kalau ada yang, ya, kalau belum bilang ya. Ini mungkin agak susah nih, tapi sebagian murid-murid di sekolah umum udah pelajari juga tentang labels. Labels itu label. Apa sih label ya? Cara membaca label aja, label ada dua, label makanan sama label obat. Nah, nih udah kelihatan ya, kita lihat harus fokus ya, perhatikan. How much should I take? Ini untuk brainstorming, kita ngomongin kalimatnya di sini yang untuk brainstorming, pertanyaannya adalah how much should I take? Berapa banyak yang harus aku minum? Take di sini maksudnya syariba ya. Maksudnya minum, karena ini hubungannya sama obat. Taking medicine artinya atau drugs itu bisa dibilang minum obat ya. Kita lihat sini, have you ever taken medicine? Pernahkah kamu minum obat? Did you read the label? Apakah kamu membaca labelnya? Yang dimaksud dengan label udah tahu ya. Ini berarti tulisannya di bagian sini nih. Nah, ini label obat nih. Misalnya paracetamol. Paracetamol mana nama? Bukan brand dagang. Sebentar. Misalnya Dumin aja deh. Maaf. Misalnya Dumin, misalnya ya. Dumin. Ini Dumin ini biasanya mengandung paracetamol. Nanti kandungannya di sini ada apa aja, sekian persen, gitu ya. Contohnya begitu. Kita lihat dulu sebentar ke bawah. Jadi kalau kita minum obat atau makan makanan, terutama ini obat dulu ya, itu kita harus perhatikan labelnya. Kita harus baca baik-baik tentang cara minumnya, instruksinya, dan sebagainya. Drugs label di sini pakai kata drugs ya. Drugs itu nanti bisa untuk narkoba juga kita bilang drugs. Ada juga kata lain yang dipakai itu medicine biasanya ya. Gitu. Medicine itu obat-obatan juga. Drugs label, label obat-obatan, ada dua, food label, dan ternyata di sini dibedakan jadi yang ketiga, beverages label. Beverages itu artinya minuman, ya, minuman yang kita beli, gitu ya. Kalau di secara umum di kurikulum dia hanya dua, medicine label and food label, karena beverages atau nanti ada suplemen makanan itu masuknya ke label yang antara dua itu. Kita lihat ada dialog singkat di sini. I need something for my cough. I need something, aku butuh sesuatu, ahtaju syai'an for my cough, cuma di sini batuk ya. Batuk bahasa Arabnya apa ya? Kalau lupa sih. Saya ingatnya hanjaroh itu tenggorokan ya. You can take this medicine. Oke, ini ada apotekernya di sini. Dia bilang, Anda bisa minum obat ini. Ya, dikasih referensi, ditunjukin, oh ini obatnya. Take a spoonful, minumlah. Take itu kan kita taunya ambil ya. Cuma di sini maksudnya take itu minumlah. Take a spoonful maksudnya minumlah seukuran 1 sendok makan penuh. Ya, spoon, sendok, karena nanti ada dua ukurannya. Kalau spoonful berarti itu sendok makan, SDM biasanya ya, kalian tahu ya. Kalau SDT itu teaspoonful. Kalau tea berarti sendoknya sendok teh, karena sendok teh itu lebih kecil, kurang lebih ukurannya setengah dari sendok makan biasa. Berapa kali sehari? 3 times a day. Oke, kalau yang take spoonful yang dimaksud di sini berarti 1 sendok makan. 3 kali sehari. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih banyak. Gitu ya, pembicaranya singkat banget. Cuman sampai di situ aja. Kita lanjut ke bawah. Nah ini, nah label itu seperti ini nih contohnya. Nanti saya zoom in dulu. Sebentar ya. Agak hang ini kayaknya. Pay attention to the pictures, tapi kelihatan jelas ya. Insya alhamdulillah ini cukup jelas.
Pay attention to the pictures, maksudnya perhatikan di kedua gambar ini atau gambar yang lain juga. Nah, cara membacanya ini nanti drug facts artinya fakta tentang obatnya. Oke, fakta tentang obatnya. Sebentar. Masih loading ini. Ada apa aja di situ? Pertama, directions itu how you should take the medicine. Directions artinya cara minum obatnya, ya. Berapa kali sehari, misalnya gitu ya. Kalau di sini tulisannya aduh kecil banget ya. Take recommended dosage. Tulisannya di sini ya. Take recommended, recommended artinya yang disarankan, dosage artinya dosis. Minumlah dosis sesuai yang dianjurkan. Or as directed by a doctor, atau sebagaimana as directed, sebagaimana yang diarahkan. Directed maksudnya diperintahkan atau disuruh by a doctor, oleh dokter. Jadi kita biasanya kalau berobat dikasih prescription ya. Prescription itu artinya resep. Di resep itu nanti dokter nulisin direction gimana minum obatnya, gitu-gitu ya. Nah, di sini ini kecil banget ya Allah. Ada age, berarti ini ada pembagian berdasarkan umur klasifikasinya nih. Misalnya age ini untuk usia sekian sampai sekian. Terus apa ini kecil banget. Dose ini dosage maksudnya dosisnya. Kecil banget ya. Nggak bisa di zoom in. Adults and children 12 years and over artinya adults itu dewasa. Untuk orang dewasa. And children berarti kids, anak-anak. Berapa tadi? 13 tahun ya? 13 tahun tutupan. 12 maaf. 12 tahun and over artinya ke atas. Lebih dari 12 tahun. Jadi kalau anak umur 12 tahun ke atas sampai dewasa, istilahnya gitu. Minumnya seberapa? 2 teaspoonful. Berarti 2 sendok teh penuh every 6 to 8 hours. Setiap 6 sampai 8 jam. Gimana cara ngitungnya? Ya, satu hari itu 24 jam sehari semalam. Kalau dia diminta di sini instruksinya 6 jam per 6 sampai 8 jam. Kalau kita hitung 6 jam berarti 24 dibagi 6 berapa? 4 kali sehari ya. Kalau kita ambil yang 8 hours berarti 8 jam 24 bagi 8 berarti 3 kali sehari. Dan kalau minum obat tuh memang biasanya disarankan selalu minum di jam yang sama. Tinggal dibagi 3 aja 24 jam sehari. Misalnya paginya jam berapa, terus nanti sore jam berapa, atau siang jam berapa, nanti malam jam berapa. Usahakan selalu di jam yang sama. Gitu. Supaya apa? Supaya efektif minum obat ya. Supaya efek dari penyembuhan atau obat itu ke badan kita. Yang di bawah ini apa ya? Not to exceed. Tulisannya maaf gini. Exceed itu artinya melebihi. Not to exceed artinya tidak boleh melebihi. Tidak boleh. Maaf. Tidak boleh ini. Ini haram ya. Tidak boleh melebihi. Sebentar. Dan tabnya. Oops, maaf. Tidak boleh. Maaf ya, ini kok agak lambat responnya dari yang nulis. Ya, sebentar. Melebihi. Aduh. Ya, tidak boleh melebihi. Oh ya, 4 doses in 24 hours. Nah, ternyata ada penjelasannya di bawah situ, alhamdulillah. Berarti tidak boleh melebihi dosis 4 kali sehari dalam 24 jam. Oke, tidak boleh melebihi dosis itu. Ya. Lalu yang kedua untuk kelompok umur yang kedua, children 6 years to under 12 years old. Jadi ada kelompok usia yang kedua, anak-anak dari umur 6 tahun ke atas sampai usia 12 tahun. Itu bagaimana dosis minumnya? 1 teaspoonful, 1 sendok teh penuh every 6 to 8 hours. Berarti sama ya, antara 4 sampai 3 kali sehari. Not to exceed 4 doses in 24 hours. Berarti nggak boleh sampai 5 kali sehari, nggak boleh. Kayak misalnya paracetamol tuh obat demam. Ya, demam atau gejala flu gitu-gitu itu maksimal 4 kali sehari ya.
Oke, kelompok usia yang ketiga, ini children 4 years to under 6 years. Berarti kalau anak-anak umur 4 tahun, lebih muda lagi ya. 4 tahun sampai 6 tahun. Do not use, do not use unless, jangan pakai dan diminum kecuali, unless artinya sama dengan except, kecuali directed by a doctor. Jangan minum obat ini kecuali disarankan atau minta pendapat dokter terlebih dahulu. Oke. Yang terakhir, kelompok usia keempat, children under 4 years old. Kalau untuk anak-anak di bawah umur 4 tahun gimana? Do not use. Nggak boleh minum obat ini berarti. Ya. Ini judulnya. Nama obatnya apa sih? Cough relief. Cough artinya batuk. Aduh. Cough artinya batuk. Relief pereda. Oke. Cough. Batuk. Nanti jenis-jenis penyakit banyak banget. Tapi kalau Ustazah lupa banget. Tadi batuk bahasa Arabnya apa? Batuk. Kalau misalnya alam fi asnan berarti sakit gigi gitu-gitu masih ingat. Relief pereda atau ya pereda atau mengurangi lah, intinya dia untuk mengurangi gejala batuk yang kita rasakan. Cough suppressant sama ada ya, penekan, suppressant penekan. Kalau ini kandungannya apa ini yang di bawahnya? Alkohol free, berarti tidak mengandung alkohol ya artinya ya. Kalau ini di bawah ukurannya, ukuran jumlah dalam mililiter, 118 mililiter, orange flavor ini rasanya, dan rasa obat macam-macam ya, ada rasa strawberry, rasa mint, rasa orange gitu ya. Kalau anak-anak mungkin sukanya yang ada rasa kayak gitu. Lalu other information, each teaspoon contains, other information artinya informasi lain, yaitu setiap 1 sendok teh itu mengandung contains sodium 6 mg. Kalau nggak salah 6 nya kecil banget. 6 mg per seberapa ukurannya mengandung 6 mg tadi per 1 serve. 1 kali serve, 1 kali minum, 1 serve. Ya, 1 kali minum 1 dosis, misalnya 1 sendok teh tadi ya, itu mengandung 6 mg. Terus store, ini cara instruksi untuk cara penyimpanannya, storage ya. Penyimpanan store at, kelihatan banget, kecil banget. Store at controlled room temperature. Store artinya simpan. Store, keep sama aja. Di mana store atau keep-nya? At di controlled room temperature at control. Control artinya terkendali, terkontrol. Room temperature berarti kita kalau ngatin bahasa Inggris dari belakang ya, suhu ruangan yang bisa kita atur. Ya, maksudnya gitu. Dikendalikan maksudnya diatur. Kalau misalnya di rumah pakai AC misalkan ya. AC itu kan berarti suhunya bisa diatur sama kita antara 16 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius taruhlah begitu ya. Sama ini juga begitu. Biasanya suhu ruangan tuh antara 25 sampai 30-an. Ya, gitu. Kalau lebih dari itu berarti panas, nanti dikhawatirkan bisa merusak obat. Lebih dingin dari itu dikhawatirkan juga mungkin ada efek yang lain. Ya, nanti kurang lebih begitu. Intinya di suhu yang bisa dikontrol. Inactive ingredients, inactive, kalau active artinya aktif. Kalau ada in, prefix in, ini artinya untuk menegasikan artinya tidak. Inactive berarti yang tidak aktif nih apa nih? Ingredients artinya bahan-bahan. Ini banyak kosakata yang harus kalian perhatikan ya. Karena emang untuk yang ini agak susah. Ingredients artinya bahan-bahan. Bahasa Arabnya apa ya bahan-bahan? Belum tahu. Citric acid itu biasa ada di vitamin C. Gak kebaca lah semua saja. Ada apa ini titik-titik di sodium untuk kimia ya. Nama kimianya. Flavor itu ada untuk perasa tambahan. Mungkinnya glycerin itu juga nanti di kimia di obat-obatan. Untuk di ya high fruktosa. Oh ya fruktosa ya. Kadar gula yang suka ada di buah. High tinggi. Corn syrup. Oh ini berarti dia sirupnya pakai sirup jagung. Biasa dipakai untuk tambahan untuk pemanis. Selulosa hidrosietil. Nah, itulah kurang lebih ya. Dan seterusnya nanti glikol 3350. Terus ini semua ya ini bahan-bahan yang menjadikan obat ini ya, yang ada di sini. Purified water itu air murni. Apalagi nih? Nggak kelihatan. Sukrosa juga ada. Manis ya. Di bawahnya apa ya? Nggak kelihatan banget sama kecil-kecil.
Nah, intinya gitu. Ini bahan-bahannya. Terus apa ini di bawahnya? Amper evidence bukti. Oh, do not use if printed safety seal on the bottle is broken or missing. Oh ya, ini berarti jadi untuk jadi perhatian lagi. Do not use artinya jangan pakai atau jangan gunakan obat ini jika printed safety keamanan atau pengamanan yang printed yang udah kecetak di obat ini. Seal ini biasanya kalau obat itu kalau yang dia jenisnya botol, ini kan ada sealnya ya, aduh gambarnya. Nah sealnya nih gini kalau yang belum dibuka, nah ini seal ya. Nah ini kalau misalnya ini udah rusak, rusak, ini jangan dipakai ya. Khawatirnya nanti dia ada kandungan yang rusak karena tidak tertutup dengan rapat, biasanya gitu. Ya, on the bottle is broken or missing, atau malah kemungkinan kedua kalau seal atau segel ya itu dia segel. Segel pengamannya ini, segel, jadi printed safety seal, kita terjemahin dari belakang seal, segel, safety pengaman. Printed itu yang dicetak, maksudnya ada tulisannya ya, ada tulisannya kan biasanya gitu ya. Nah itu kalau dia broken, rusak, atau missing, hilang, jangan dipakai. Ya, nggak bertanggung jawab nih distributornya kalau misalnya ada kerusakan di isi obatnya, karena ini tadi ya nutup itu segel itu penting banget untuk menjaga keamanannya ya atau kualitas obat gitu. Kalau yang di bawah ini, yang di bagian yang warna hitam ini informasi tentang made in USA, berarti manufacture artinya diproduksi di mana, made in USA dibuat di Amerika. Questions or comments nih berarti untuk layanan pelanggan, kalau ada komplain, keluhan, dan sebagainya, hubungin call ke nomor ini. Distributed by, ini berarti distributornya. Jadi distributornya itu beda sama produsennya kayaknya biasanya. Distributed by, produsen itu berarti manufacturer, tempat diproduksinya. Distributor berarti yang mendistribusikannya ya, memasarkan, yang kemana-mana. Oke. Drug facts, ini fakta obatnya, ini tadi sama ya. Ini beda lagi, ini each 5 ml disumsul mengandung ini, oke. Setiap 5 ml atau 1 sendok teh mengandung, ini kandungannya ada, kecil banget, ukurannya 15 gram. Purpose, tujuan, purpose artinya tujuan untuk cough suppressant, berarti pereda batuk. Uses, kegunaan, oke banyak banget yang ditulis ya. Uses artinya dari use, cuman dia plural, jamak jadinya uses, kegunaan. Manfaat-manfaatnya. Temporarily berarti dia sementara ya. Temporarily relieves cough, secara sementara meredakan batuk. Terus apa ini? Due to yang disebabkan oleh minor throat and bronchial, apa ini sih tulisannya? Tunggu sebentar. Nggak bisa di zoom in loh. Bentar ya, kecil banget. Ops, dah. Oke. Bisa. Wah, jadi geser ke sana. Alhamdulillah lebih gede. Dextromethorphan, iya. Itu kandungannya tadi. Uses temporarily relieves cough. Secara sementara meredakan batuk due to because of some yang disebabkan oleh minor. Minor tuh minor. Jadi kalau ada gejala major berarti gejala besar. Minor berarti yang kecil-kecil aja. Ya. Minor throat ini kerongkongan tenggorokan, and bronchial irritation. Jadi ada iritasi di bagian bronkus. Sudah belajar ya? Bronkus alveolus di lungs, di paru-paru. Jadi kalau ada iritasi di bagian bronkus, bronchial ini kata sifat yang menunjukkan bronkus, ya iritasi di bagian bronkus dan tenggorokan. Kalau di situ ada gangguan lah bisa dibilang gitu ya. Nah ini fungsi obat ini adalah meredakan itu. As may occur, sebagaimana yang bisa terjadi, with the common cold, kalau kita mengalami common cold, flu ya, flu biasa, influenza, or inhaled irritants, atau ada iritan itu apa ya? Penyebab iritasi.
kan bisa aja penyebab iritasi itu dari mana-mana ya, kita nggak kelihatan karena itu nggak kasat mata. Tapi inhale, terhirup ke dalam paru-paru kita waktu kita bernafas. Inhale artinya menghirup ke dalam, exhale buang nafas. Inhale tarik nafas, exhale buang nafas. Oke. Warnings, ini perhatian ya, yang harus diperhatikan. Do not use, jangan gunakan jika if you are a sodium restricted diet, if you are on, maaf. Kalau Anda tuh sedang diet ketat sodium, jadi ada orang mungkin diet ketat natrium, mungkin orang diet keto, mungkin orang diet di zat tertentu yang terkandung di makanan atau di apa, tapi dia khusus yang sodium, tapi restricted ketat ya. Kalau Anda sedang menjalani diet sodium ketat, maka jangan minum ini, do not use. Atau yang kedua, supaya nggak ada kontraindikasi ya. If you are now taking a prescription monoamine oxidase inhibitor. Inhibitor itu artinya pelarang, penghalang, maaf. Monoamine oxidase itu nanti tanya sama apoteker aja ya, farmasi nih. Kalau sekarang Anda sedang minum prescription resep yang mengandung ini, inhibitor monoamine oxidase. Oke, nah penjelasannya di bawah ada certain drugs for depression. Ya ini ternyata disingkat MAOI, itu adalah jenis obat untuk depression, pereda depresi, psychiatric or emotional conditions. Psychiatric ini hubungannya, kalau psikologi itu hubungannya sama perilaku manusia, kejiwaan, tapi kalau psikiater berarti plus medicine, sama kedokteran ya. Jadi dia, atau ya, jadi obat ini fungsinya untuk itu, untuk mengurangi depresi atau kondisi-kondisi emosional atau psikiatrik ya, yang hubungannya sama psikiatri. Or Parkinson's disease, ini penyakit lain lagi ya, Parkinson nanti dicari tahu ya. Or for 2 weeks, atau selama 2 minggu after stopping the MAOI drug, atau selama 2 minggu Anda baru berhenti meminum obat yang mengandung MAOI tadi. If you do not know if your prescription drug contains an MAOI, kalau Anda tidak tahu jika atau bahwa resep obat Anda ini mengandung ini MAOI, ask a doctor or pharmacist. Maka tanyakanlah, konsultasilah pada dokter atau a pharmacist, ini apoteker, before taking this product, sebelum Anda minum obat ini. Oke. Ask the doctor before use, if you have. Tanyakan pada dokter sebelum meminum obat ini, before use, sebelum gunakan. If you have, jika Anda punya atau mengidap chronic cough. Kalau Anda punya batuk yang sifatnya menahun, mengidap batuk yang sifatnya menahun, that lasts, yang berlangsung as occurs with smoking, sebagaimana yang terjadi ketika orang merokok, asthma or emphysema. Emphysema ini saya nggak tahu, nanti cek dulu. Kalau dia merokok atau asma atau mengidap emphysema. Cough that occurs with too much phlegm. Oke, phlegm ini mucus itu lendir. Ini biologi banget ya. Lendir atau dahak. Atau misalnya Anda tuh punya batuk tapi dia itu punya mengandung mucus banyak lendir atau dahaknya. Juga tanya, siapa tahu ada kontraindikasi ya. Karena alergi obat itu bukan perkara yang ringan ya. Oke, stop use and ask a doctor if. Hentikan penggunaan and ask doctor if, dan tanyalah pada dokter konsultasi jika new symptoms occur. Oh, ternyata habis minum obat ini berapa kali minum ada symptoms. Symptoms itu artinya gejala baru. Ada gejala yang baru justru muncul. Misalnya ada redness, ada merah-merah atau swelling, itu bengkak-bengkak is present, artinya muncul gitu ya. Fever gets worse. Fever itu demam, gets worse semakin parah. Or last more than 3 days, atau demam lebih dari 3 hari. Biasanya kalau kita sakit tuh 3 hari, setelah 3 hari kita dianjurkan periksa ke dokter ya. Tapi ini misalnya sakit demam kok lebih dari 3 hari belum turun-turun ya, misalnya gitu ya. Atau pain or cough gets worse, atau rasa sakitnya atau batuknya itu makin parah. Worse artinya lebih parah ya. Jadi nanti kalau di pelajaran tentang comparison, perbandingan, ada bad, itu buruk atau jelek, ada worse, itu lebih buruk, ada worst yang pakai T, itu paling buruk atau terburuk. Sama kayak kita di positif, adjektif yang positif kita bilang good, itu bagus, better itu artinya lebih bagus, best itu yang terbaik atau terbagus. Ya ini perbandingan 3. Makanya worse, getting worse tuh artinya semakin parah.
ya, or less more than 5 days, atau berlangsung lebih dari 5 hari pada anak-anak, children, or 7 days, lebih dari 7 hari pada adults, pada dewasa. Atau yang poin keempat nih, 1, 2, 3, 4, yang kelima, cough comes back, atau batuknya kambuh lagi, or occurs with fever, atau justru dia ada beriringan dengan demam, bersama dengan demam, rash, ada kayak merah-merah, ruam-ruam, rash ya, or headache, atau sakit kepala that last, yang terus-terusan gitu ya, nggak berhenti-berhenti. This could be signs of a serious condition. Nah, hal ini yang udah disebutin tadi 5 poin bisa jadi pertanda dari kondisi yang serius. Makanya harus consult a doctor, harus konsultasi ke dokter. When using this product, ketika memakai obat ini, do not use more than directed. Jangan tadi ya, makanya nggak boleh eksesif, nggak boleh berlebihan. Jangan minum lebih dari yang sudah disarankan atau diinstruksikan, diperintahkan. Terus ini yang tebal-tebal memang harus diperhatikan. If pregnant or breastfeeding, kalau Anda pregnant hamil, pregnant hamil atau breastfeeding artinya menyusui, ya, breastfeeding itu menyusui. Apa yang harus diingat-ingat? Ask a health professional before use. Maka harus konsultasi lagi juga sama para medis ya, sama health itu kesehatan profesional ya, maksudnya ya dokter atau yang semacamnya. Banyak sekali yang lewat. Oke. Keep this and all drugs out of the reach of children. Ini biasa ya. Keep ya, tahan atau simpan. This maksudnya obat ini, cough relief ini tadi. And all drugs, dan semua obat-obatan out of, jauh-jauh, keep out of something. Keep out of artinya jauhkan dari the reach, jangkauan anak-anak. Reach of children, jangkauan anak-anak. In case of accidental overdose, kalau misalkan ya, ini lengkap banget kalau di label. Makanya fungsi label, nanti kalau keluar di ujian ya. Fungsi label adalah, what is the function of label? Misalnya, to give detailed information. Fungsinya hanya satu, to give detailed information. Ya, itu nanti kalau keluar ya. Kalau di ujian keluar. Jadi, in case of accidental overdosis ya. Kalau sampai ada kejadian accidental, kecelakaan, nggak sengaja ya. Overdosis minumnya obat ini, nggak sesuai sama yang tadi kita udah bahas, berapa kali sehari. Seek artinya cari. Seek, look for, search sama aja ya. Seek itu cari. Professional assistance, assistance bantuan. Carilah bantuan profesional, maksudnya professional, health professional, or contact a poison control center immediately. Kalau di sana lengkap ya. Atau hubungi, contact, ada yang namanya pusat kendali racun. Jadi bisa jadi aja, bisa jadi di kehidupan sehari-hari kita tuh ada yang namanya kita keracunan obat, keracunan makanan, bisa aja kan ya. Nah di sana itu ada yang namanya poison control center. Immediately itu sama dengan soon, berarti segera. Begitu. Sudah? Banyak banget kata-kata yang baru yang mungkin susah, yang belum pernah ketemu sebelumnya. Gimana? Sampai sini ada yang bertanya nggak, Khot? Ini masih 8 menit lagi. Kalau nggak ada, Ustazah mau jelasin yang satunya lagi. Mudah-mudahan bisa. Ini kalau digeser, ya ikut geser juga ke bawah. Dihapus dulu ya sebentar ya. Nanti selalu saya share videonya. Oke, we're going to the next label. Ini sama label obat juga, kita belum dapat yang label makanan ya. Ternyata jelasin ini aja lama banget ya. Sama yang tadi, do not use if printed neckband is broken or missing. Kenapa dibilang neck? Karena tadi itu yang saya udah gambar di botol obat. Oke, jelas gambarnya kayak gini. Ya, yang namanya neck, jadi di botol apapun ya, botol minuman, apa segala macam, itu yang namanya neck tuh yang ini neck. Jadi seolah-olah ibarat dia punya leher, gitu ya. Neck band, ya neck band berarti ya, kok baik. Ya
apa ya, kayak band tuh kayak talinya atau pita ya. Oh ya pita, pita ya. Berarti pita yang di bagian lehernya itu missing or broken, broken or missing, ya, rusak atau hilang. Parents ini berarti parental guide berarti panduan atau guide tuntunan untuk orang tua. Learn about apa ini? Teen medicine abuse. Oke, teen itu dari kata teenager. Berarti remaja ya, kayak kalian tuh. Teenager. Oh, maaf, dari kata teenager artinya remaja. Medicine abuse tuh penyalahgunaan. Oke. Jadi kalau untuk orang tua sebaiknya Anda mempelajari tentang penyalahgunaan obat. Abuse, penyalahgunaan obat, bisa aja ya. Jadi segala kemungkinan buruk itu sudah harus diperhitungkan. Ya. Penyalahgunaan obat pada remaja, gitu maksudnya ya. Teen medicine abuse. Di mana pelajarnya? Di link yang udah dikasih di sini. stopmedicineabuse.org. Oke. Bentar ya. This product is not manufactured or distributed by ini. Oke. Gluten free, tidak mengandung gluten. Gluten itu apa sih? Gluten itu jenis kandungan yang ada di wheat flour. Ya, di tepung terigu. Ada orang yang alergi sama gluten, jadi dia nggak boleh makan yang semua yang mengandung tepung terigu. Ya. Apalagi nih? Non-drowsy. Non artinya tidak, drowsy artinya ngantuk. Tidak membuat ngantuk. Daytime, siang hari. Oke. Cold and flu relief. Sama tadi ya, pereda cold dan flu. Cold dan flu, ya kalau di Indonesia bilangnya flu aja ya. Sama aja. Kandungannya apa aja? Ada acetaminophen untuk aches atau fever. Berarti dia bisa meredakan. Aches itu rasa kayak pain artinya ya. Rasa sakit, pain, aches. Headache maksudnya kepala yang sakit. Terus stomachache berarti sakit perut. Itu pakai acetaminophen berarti kandungannya. Fever ini untuk demam. Dextromethorphan HBr ini untuk pereda cough, batuk. Phenylephrine HCl untuk nasal congestion. Nasal ini dari kata nose, hidung ya. Nasal berarti berhubungan dengan hidung. Congestion ini sumbatan. Sama di Google Map kita juga pakai kata congestion. Kalau misalnya mau pergi nih, misalnya sudah mau pergi dari Cikarang ke Bekasi, terus mau lewat tol Bekasi Timur. Terus nanti ternyata di bagian mana gitu, misalnya di tol Cikarang Barat atau di mana, itu ada congestion, ada sumbatan kalau di sini. Nasal congestion artinya penyumbatan atau sumbatan. Maksudnya biasanya sih ada misalnya pekerjaan tol kayak gitu ya, pekerjaan-pekerjaan sipil. Nah itu jadi bikin di Google Maps tuh jadi merah warnanya. Biasanya kalau lancar jaya nggak ada warna merah. Kalau ini ada merah berarti jadi bikin macet tuh. Ya. Jadi ini juga bikin hidung tersumbat ya. Sama di sini, pain reliever berarti dia ini fungsi-fungsi manfaat obatnya ya. Antihistamin free, bebas antihistamin, alkohol free, bebas alkohol. Pain reliever berarti pereda sakit, fever reducer penurun demam, cough suppressant berarti pereda batuk, and nasal decongestant berarti ya sama, meredakan hidung yang tersumbat, melegakan gitu ya, melegakan. Aduh, less than 3 minutes. Active ingredients, ini tadi active ingredients ada 3, maksudnya bahan-bahan yang aktif pada obat ini untuk penyembuhan itu pada kandungan 15 ml tablespoon tadi SDM ya. Sendok makan tuh tablespoon, kalau teaspoonful baru sendok teh. Oke. Ini bahan-bahan yang aktif untuk mengobati penyakit atau keluhan itu. Ini kurang lebih sama aja, sama tadi ada bronchial irritation udah. Oke. Warnings. Liver warning. Liver hubungannya sama hati ya. Hati, perhatikan. This product contains acetaminophen. Produk ini mengandung acetaminophen. The maximum daily dose. Maksimal dosis harian daily of this product dari produk ini adalah is 4 doses. Adalah 4 dosis. Kalau adult 2.600 mg acetaminophen, children 1.300 mg. Oke, itu ukurannya ya. In 24 hours. Jadi dalam 1 kali 24 jam itu maksimal hanya boleh 4 dosis.
Kalau lebih bisa bahaya bagi hati, liver. Severe liver damage may occur if, maka severe artinya parah. Damage kerusakan hati yang parah may occur, bisa terjadi jika if adult takes more than 4,000 mg of acetaminophen in 24 hours. Kalau orang dewasa minum lebih dari 4.000 mg acetaminophen dalam 24 jam. Child takes, kalau seorang anak minum more than 5 doses in 24 hours. Kalau seorang anak minum lebih dari 5 dosis dalam 24 jam, which is the maximum daily amount. Yang ini adalah amount artinya jumlah harian maksimum. Oke. Taken with other drugs, atau obat ini diminum bersama obat lain containing acetaminophen juga. Jadi ada obat lain yang mengandung acetaminophen, diminum juga. Nanti bisa ada reaksi obatnya. Adult has 3 or more alcoholic drinks. Kalau orang dewasa itu minum alkohol lebih dari